Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasihuddin Ulul Albab. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Bani Fata, Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Stilistika Al-Quran. Pada video kali ini saya akan mencoba menganalisis stilistika atau uslub gaya bahasa Al-Quran pada surat Al-Isra ayat yang pertama. Sebelum kita lanjut ke pembahasan atau analisis stilistika Al-Quran ke ayat, mungkin perlu kita review terlebih dahulu apa itu stilistika Al-Quran. Mungkin saya akan mereview secara universal. Stilistika Al-Quran adalah merupakan cabang ilmu Al-Quran yang mempelajari tentang keindahan bahasa, meliputi struktur kalimat, pilihan kata untuk mengungkap makna yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian dalam stilistika itu ada beberapa aspek kajian yang akan dikaji. Aspek yang pertama yaitu aspek fonologi atau bunyi, keserasian, ritme ayat Al-Quran. Aspek yang kedua yaitu kajian morfologi atau kajian ilmu sorof, yaitu kajian yang berfokus pada pemilihan kata dalam ayat Al-Quran. Kemudian aspek yang ketiga yaitu kajian sintaksis atau kajian ilmu nahwu yang mempelajari tentang struktur kalimat yang berada pada ayat Al-Quran. Kemudian aspek yang keempat yang terakhir yaitu aspek semantik atau kajian balaghah yang berfokus membahas tentang penggunaan gaya bahasa dalam ayat Al-Quran. Kemudian kita langsung menganalisis pada surat Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Kata subhana dalam kitab tafsir karya Imam Ar-Razi disebutkan bahwa qala an-nuhat subhana ayhuwa ismu alamin litasbih, yaitu subhana adalah isim atau sebuah nama untuk litasbih, untuk pensucian. Jadi ketika kita mau mengungkapkan rasa pensucian, maka kita bisa menggunakan ungkapan subhana. Kemudian dalam kitab tafsir Al-Basit karya Imam Al-Wahidi disebutkan subhana ayhuwa ismun maudu'un fi maudhi'i masdarin, yaitu sebuah nama yang dia mampu menempati tempat masdar. Di situ juga dicontohkan sabbahtullaha tasbihan wa subhanan. Nah, di situ sabbahtu mensucikan sapa ingsun Allah ing Allah, tasbihan kelawan pensucian temenan. Lah di situ pakai tasbihan
Nah, kemudian kata subhanan itu mampu atau bisa menggantikan dari kedudukan tasbihan sehingga berbunyi sabbahtullah subhanan. Itu bisa karena memang subhana yaitu kalimat isim yang mampu menduduki kedudukan dari masdar. Kemudian subhana itu kalau di kitab tafsir Ar-Razi itu disamakan seperti lafaz kufrona. Di situ dicontohkan kafartu al-yamina takfiron wa kufronan. Jadi boleh saja kita mengatakan kafartu al-yamina bukan takfiron tapi kafartu al-yamina kufronan. Boleh. Itu kata subhana. Kemudian apa sih makna subhana itu sendiri? Subhana itu sendiri bermakna huwa tabaudu, yaitu menjauh. Kok bisa bermakna menjauh? Yadullu alaihi qaulu ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalaka fin nahari sabahan tawila, yang berarti sesungguhnya bagimu pada siang hari yaitu perjalanan yang sangat jauh. Nah, di situ sabahan bermakna jauh. Akan tetapi subhana juga memiliki makna yang lain. Beberapa makna yang lain. Di dalam tafsir Ar-Razi juga disebutkan wa qad jaa bi makna ukhra. Dan terkadang juga kata subhana atau lafaz yang termustaq dari subhana itu bisa memiliki makna yang lain. Bisa bermakna bi makna sholat. Contohnya dalam surat As-Saffat ayat 143 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula annahu kana minal musabbihin ay minal musallin. Di situ al-musabbihin bermakna ay minal musallin. Itu tadi kata subhana bermakna sholat. Kemudian juga ada bermakna as-sana'u, yaitu memuji. Contohnya di situ disebutkan qauluhu ta'ala dalam surat Al-Qalam ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Nah, tusabbihun di situ bermakna memuji. Kemudian lantas apa makna subhana dalam ayat ini ketika dihubungkan dengan Allah? Nah, maka dalam tafsir Ar-Razi disebutkan wa tafsiruhu tangzihullahi ta'ala min kulli su'in, yaitu menjauhkan atau membersihkan kepada Allah dari sifat-sifat yang tidak patut baginya, membebaskan Allah dari sifat-sifat yang tidak baik atau yang tercela terhadap Allah. Nah, itu kata subhana. Kemudian subhanalladzi asra. Kata asra di situ diambil dari kata saro yang bermakna perjalanan malam. Nah, kemudian di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir disebutkan fal hamzatu huna laysat li ta'diyah
bal huwa fi'lun muftatahun bil hamzati muradifu sara. Jadi kata asro, hamzah yang di depan itu bukan untuk litatiyah, melainkan itu hamzah muradifu sara. Jadi kata asro yang muradifnya saro, sama, bermakna perjalanan malam. Kok bisa seperti itu? Di dalam kitab Tahrir wa Tanwir juga disebutkan itu seperti kata sako yang bermakna menyiram. Sako ketika ditambah dengan hamzah di depannya menjadi asko, maka antara asko dan sako itu muradif, tidak ada perbedaan. Itu kata asro yang bermakna menjalankan pada malam hari. Kata subhanalladzi asra berarti dapat kita simpulkan dalam ungkapan subhanalladzi asra, di situ diawali dengan kata subhana. Dalam tafsir Al-Ibris disebutkan kata subhana itu adalah ungkapan yang digunakan ketika melihat suatu keajaiban atau suatu peristiwa yang memang belum pernah terjadi, keajaiban. Nah, maka sudah cocok atau sudah pas ketika peristiwa Isra ini itu diawali dengan kata subhana, karena memang peristiwa Isra ini tidak pernah terjadi melainkan pada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ya sah-sah saja dikatakan diawali dengan subhana. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka berarti orang itu belum memahami kata subhana, karena subhana itu sendiri adalah sebuah ungkapan ketika ia melihat suatu peristiwa yang menakjubkan atau suatu peristiwa yang ajaib, seperti itu. Kemudian lanjut asra bi'abdihi. Nah, di situ menggunakan ungkapan atau ibarah abdun. Dalam tafsir Ar-Razi disebutkan qala Syekh Al-Imam Al-Walid Umar bin Husain sami'tu Aba Qasim Sulaiman Al-Ansari qala lamma wasala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila darajatil ula fil ma'arij awhallahu ta'ala ilaihi ya Muhammad bima usyarrifuka qala ya Rabbi bi an tunsibani ila nafsika bil ubudiyyah fa anzalallahu subhanalladzi asra ila akhirih. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu diangkat ke langit ketujuh, nah maka Allah itu tanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, dengan apa aku memuliakanmu? Maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, wahai Tuanku, engkau telah memuliakanku dengan mengaitkan bi'antun sibani ila nafsik, yaitu dengan mengaitkan aku dengan dirimu, yaitu ketika ada nama Allah maka biasanya kan dikaitkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi menjawab seperti itu, kemudian fa'anzalallahu subhanalladzi asra, kemudian Allah menurunkan ayat subhanalladzi asra bi'abdi. Itu menunjukkan apa? Berarti meskipun Kanjeng Nabi Muhammad itu diangkat ke langit dan bertemu dengan Allah langsung, maka tetaplah Kanjeng Nabi adalah sebuah hamba, abdun. Tetapi abdun di sini itu konteksnya untuk memuliakan, bukan untuk merendahkan. Kemudian bi'abdihi sudah.
Kemudian kita berpindah pada kata lailan. Dalam kitab tafsir Al-Alusi disebutkan bahwa lailan adalah dorfun bil asro, yaitu kata keterangan atau keterangan waktu dari kata kerja asro. Kemudian juga dalam kitab Tahrir wa Tanwir disebutkan qauluhu lailan isyaratun ila anna sair ilal masjidil aqsa kana fi juz'i lailatin, yaitu ungkapan lailan dalam ayat ini yaitu isyaratun ila anna sair ilal masjidil aqsa kana fi juz'in minal lail, yaitu yang dimaksud lail di situ bukan satu malam penuh tapi sebagian malam. Itu dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Kemudian juga diterangkan wa fi dzalika ima'un ila annahu isra'un khariqun lil 'adati liqatil masafati allati baina mabda'is sair wa nihayatihi fi ba'dil lailah, yaitu juga sebuah isyarat, merupakan isyarat bahwa perjalanan malam ini adalah khariqun lil 'adah, yaitu perjalanan yang di luar kebiasaan atau di luar adat manusia. Karena apa? Karena liqatil masafati liqatil masafatil lati baina mabda'is sair wa nihayati fi ba'dil lail. Karena jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar, kalau tidak salah, 1120 sampai 1150 sekian lah, sekitar seperti itu. Itu kilo, 1100 kilo sekitar segitu, dan itu ditempuh dalam waktu ba'du minal laili, sebagian malam. Tapi dalam tafsir Ar-Razi juga diterangkan bahwa zaman dulu ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perkiraan perjalanan 40 malam. Tapi dalam peristiwa ini Kanjeng Nabi menempuh hanya ba'du minal laili, yaitu sebagian dari malam. Kemudian kenapa kok bisa di situ kok dimaknai sebagian malam? Lah, dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir disebutkan yang artinya demikian. Makna saro yang berada di asro tadi itu sebenarnya sudah menunjukkan waktu malam. Kalau ada kata asro berarti memang perjalanannya itu ditempuh pada malam hari, bukan siang, bukan pagi. Beda kalau yamsi atau jaro itu juga perjalanan, tapi tidak identik dengan malam. Tapi kalau kata asro itu sudah identik dengan malam. Jadi asro sendiri itu sudah menunjukkan waktu malam pada perjalanannya. Tetapi di belakangnya dikasih lailan lagi, berarti ini menunjukkan sebuah juz'um minal lail. Kalau asro tadi kemungkinan seluruh malam, kemudian pada kalimat selanjutnya dikasih lailan, berarti itu menunjukkan sebagian malam dari malamnya asro tadi. Seperti itu. Nah, itu pembahasan dari lailan. Kemudian minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yaitu Kanjeng Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram, yaitu yang berada pada Makkah, ila Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa atau Masjid Baitul Muqaddas, ada yang mengatakan Baitul Maqdis, yang berada pada Palestina. Kemudian dalam tafsir Ar-Razi disebutkan
Masjidil Aqsa summiya bidzalika li'annahu ab'adul masajidil lati tuzaru minal Masjidil Haram. Masjidil Aqsa dinamai dengan Masjidil Aqsa itu mengapa? Karena Masjidil Aqsa adalah masjid di antara beberapa masjid yang paling jauh, yang abadu, yang paling jauh, yang biasa dikunjungi dari Masjidil Haram. Kemudian jarak wabainahuma nahwu arba'ina lailah. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu diperkirakan 40 malam. Itu pembahasan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian lanjut pada kalimat selanjutnya, yaitu alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu dalam tafsir Bahrul Muhit li Abi Hayyan dijelaskan bahwa Allah memberkahi Masjid Aqsa, Masjidil Aqsa. Jadi di situ haulahu itu merujuk pada Masjidil Aqsa. Allah memberkatinya dengan apa? Minal khairat ad-diniyah, yaitu dengan beberapa kebaikan yang berhubungan dengan agama Islam. Seperti apa? Akan nubuwati, seperti adanya kenabian di sana, wasyara'i, dan syariat Islam, war rusul, dan beberapa utusan atau rasul. Kemudian juga memberkait dengan wa dunyaniyah, dan juga kenikmatan dunia, meliputi apa? Mingkas rotil asjar, dengan tumbuhnya beberapa pohon, wal anhar, dan adanya beberapa aliran sungai. Kemudian dalam tafsir Bahrul Muhit juga disebutkan, diterangkan bahwa alasan Masjidil Aqsa itu diberkahi adalah adanya makam Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di sekitar Masjidil Aqsa. Wa minha barakatu man dufina haulahu minal anbiya faqad sabata anna qabr Dawud wa Sulaiman haulal Masjidil Aqsa. Jadi memang Masjidil Aqsa di sana banyak makam beberapa nabi yang dimakamkan di sana. Kemudian ketika ditanyai kenapa kok di situ haulahu hanya merujuk pada Masjidil Aqsa, kalau kemudian Masjidil Haram kenapa enggak disifati? Kalau Masjidil Haram sudah disifati pada juz 4, sudah diterangkan sifatnya atau diberkahi pada juz 4 yang awal, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallati bibakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Nah, itu sifat dari atau pemberkahan Masjidil Haram ada pada juz 4 halaman pertama. Yang ini, yang di juz 15 ini untuk Masjidil Aqsa. Kemudian lanjut pada kalimat selanjutnya, yaitu linuriyahu min ayatina. Dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir disebutkan Ta'lilul Isra iradatul ayati rabbaniyah. Alasan adanya Isra itu adalah, mohon maaf, alasan mohon maaf saya bacanya tadi salah. Ta'lilul Isra iraatul ayati ar-rabbaniyah, yaitu alasan adanya Isra yaitu iraatul ayati rabbaniyah, yaitu memberitahu atau melihatkan beberapa tanda atas kekuasaan Allah Rabbaniyah. Kemudian juga
ta'lilu bi ba'dil hikami allati li ajliha fatahallahu nabiyahu min hatal isra fa innal isra hikaman jamatan. Juga pada Isra itu sendiri, yaitu dengan peristiwa Isra itu mampu membuka atau mengungkap beberapa hikmah yang terkandung dalam Isra, karena pada Isra itu sendiri terdapat beberapa hikmah yang besar. Kemudian lanjut pembahasan yang terakhir, yaitu innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan as-sami itu apa? As-sami li aqwali ibadatin, yaitu as-sami yaitu Allah mendengar beberapa ucapan hambanya, baik itu mukminuhum wa kadzibuhum, yaitu baik ucapan orang yang beriman kepada Allah dan orang yang mendustakan Allah, maka Allah tetap mendengar ucapan mereka. Wa musaddiquhum wa mukadzibuhum, Allah juga mendengar yang membenarkan atau yang mempercayai adanya Allah, dan juga Allah mendengar orang yang mendustakan Allah. Al-basiru bihim, dan juga Allah dan yang maha melihat mereka. Fayu'ti kullama yastahiquhu fid dunya wal akhirah. Maka ketika Allah memiliki sifat al-basir, maha melihat, Allah yu'ti kullama yastahiquhu, Allah memberikan segala sesuatu yang memang itu berat untuk hambanya, baik itu pemberiannya berat fid dunya, dalam dunia, wal akhirah, dan pemberian yang berat diberikan di hari akhirat atau di hari yaumal qiyamah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengakui adanya banyak kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.